dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu. Dari semula telah Kau serahkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup kami sungguh berarti di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu, berbicaralah Engkau kepada kami hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan firman atau pengalaman pribadi. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 1 Samuel 8 sampai 1 Samuel 11. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus 4 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Banyak orang percaya bahwa dalam kehidupan ini manusia memiliki 2 kantong, yaitu yang pertama kantong depan, diisi dengan kekuatan atau kelebihan dan kebaikan diri sendiri, dan kelemahan, yaitu keburukan dan kejahatan orang lain. Lalu yang kedua kantong belakang, diisi dengan kelemahan atau kejahatan dan keburukan diri sendiri, dan kekuatan atau kelebihan dan kebaikan orang lain. Manusia pada umumnya lebih sering menonjolkan kekuatan, kelemahan disembunyikan,
Sebisa mungkin orang ingin terlihat sempurna. Apapun dilakukan untuk mencapainya, bahkan harga diri pun diletakkan di atasnya. Dalam kisah pelayanan di Jemaat Korintus, pelayanan Rasul Paulus tidak semulus dan selancar yang diharapkan. Karena ternyata dalam kehidupan Jemaat Korintus, banyak masalah yang harus ia hadapi. Timbulnya persoalan-persoalan seperti keikutsertaan Jemaat Korintus dalam upacara-upacara keagamaan kafir, penghakiman di depan orang-orang kafir, dan pelacuran. Selain masalah-masalah etis dan moral, masalah lain adalah jemaat di Korintus yang memiliki berbagai macam karunia, sehingga menjadikan jemaat satu dengan yang lainnya saling menyombongkan diri. Apa rahasianya? Walaupun mengalami banyak tantangan dalam pelayanan, namun Rasul Paulus tidak tawar hati karena ia sadar bahwa pelayanan pemberitaan Kristus begitu mulia karena di situ ada kemerdekaan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17, menjadi pemberita firman yaitu pemberita Injil merupakan kehormatan yang berasal dari kemurahan Allah semata. Kesadaran ini membangkitkan dua hal. Yang pertama, ketegasan untuk tidak menodai pelayanan yang mulia dengan tindakan dan motivasi yang tidak murni atau yang memalukan dalam 2 Korintus 4 ayat 2a. Lalu yang kedua, bersungguh-sungguh agar Injil dapat diberitakan dengan cara menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah dalam 2 Korintus 4 ayat 2b. Paulus menyadari bahwa pada kenyataannya masih ada juga orang yang tidak menerima Injil. Dalam hal ini ia menegaskan bahwa penolakan terhadap Injil adalah fakta bahwa hati orang digelapkan oleh dosa, kuasa kejahatan, dan daya tarik dunia dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai yang keempat. Mereka yang termasuk di dalamnya adalah orang yang memang tidak ingin percaya kepada Allah. Mereka tidak menyadari bahwa di luar Injil tidak ada keselamatan sejati, juga tidak ada makna hidup yang sejati. Hal inilah yang menjadi titik persoalan yang ada dalam jemaat Korintus. Bahkan Paulus pun terkena imbasnya. Dia disangkakan hanya mementingkan diri sendiri, mencari untung dan pujian. Bahkan terkesan menonjolkan pengalaman pribadi. Misalnya yang terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat 17 sampai 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 2 dan sebagainya. Maka dari itu Paulus membuat pernyataan dan kesaksian pelayanannya bahwa bukan demikian seperti yang disangkakan, melainkan dalam pelayanan Paulus melayani hanya dengan mengandalkan kekuatan yang berasal dari Allah. Sebab bukan diri kami sendiri yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu, dalam bahasa Yunani yaitu doulos, karena kehendak Yesus, dalam 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Paulus membela diri terhadap lawan-lawannya di Korintus yang ingin menyebarluaskan bahwa motif pelayanan Paulus hanya untuk kepentingan diri sendiri dan menonjolkan pengalaman pribadi, bukan Injil Kristus. Sebagai tanggapan, Paulus mengemukakan dua hal. Yang pertama, pokok pemberitaannya adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, Paulus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menonjolkan pengalaman pribadinya, melainkan menampilkan dirinya sebagai seorang hamba, tidak hanya dari Tuhan, tetapi juga dari orang-orang percaya di Korintus. Kata hamba yaitu doulos digunakan untuk orang yang terlibat dalam kerja paksa, yaitu budak. Budak tidak memiliki hidupnya tidak diupah, melainkan sepenuhnya milik tuannya. Budak sepenuhnya bekerja untuk tuannya. Jika Paulus adalah seorang hamba, itu karena Kristus memanggilnya untuk melayani. Dalam hal ini bukan identitas atau status budak yang diserap, tetapi model pekerjaan seorang budak yang diserap oleh hamba Tuhan dan pelayanan seperti Paulus. Dari dalam gelap akan terbit terang, dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Ayat ini erat keterkaitannya dengan masa penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian di akhir setiap hari penciptaan, Tuhan berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 5 dan sebagainya. Artinya Tuhan mengubah gelap
baca dalam kejahatan. Menjadi terang, baca dalam kebaikan. Bukan sebaliknya. Terang lebih dahulu, kemudian menjadi gelap. Demikianlah juga pengalaman Paulus, bahwa dahulu dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Kehidupan Paulus awalnya di dalam kegelapan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, terang Tuhan menghilangkan kegelapan kehidupannya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-31. Maksud Paulus adalah bahwa terang Allah terang bersinar di dalam hati kita. Paulus sedang memberitahu orang-orang percaya di Korintus ini bahwa terang Allah telah bersinar ke dalam kehidupan mereka dan juga kehidupannya, untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus dalam ayat 6b. Refleksi kita pada hari ini, betapa hebatnya seseorang dengan pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Mestinya itu tidak membuat seseorang mengabaikan tugasnya untuk tetap memberitakan firman Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah Tuhan, firman ini menjadi rema bagi kami, yaitu Tuhan, biarlah kami dapat memberitakan Injil-Mu, dapat memberitakan firman-Mu kepada setiap orang Tuhan. Biarlah Tuhan, seluruh manusia, seluruh umat di bumi ini Tuhan, mengakui bahwa hanya Engkau Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.